Kembali di iNews Prime, pemirsa masih bersama saya Aldi Hawari. Mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal hari ini menjalani pemeriksaan psikologi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Hal ini dilakukan menjelang sidang peninjauan kembali atau PK kasus Vina. Bertempat di sebuah hotel di Bandung, Jawa Barat, Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina, didampingi keluarga dan kuasa hukum hadir untuk menjalani pemeriksaan psikologi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Pemeriksaan psikologi Saka dilakukan sebagai kelanjutan dari upaya pengajuan perlindungan ke LPSK, serta menjelang digelarnya sidang peninjauan kembali atau PK kasus Vina, yang pernah membuatnya mendekam di balik jeruji. Pemeriksaan dan pendampingan psikologi ini dilakukan untuk memastikan emosi Saka Tatal dalam kondisi baik. Ini jadi tidak berpengaruh terhadap nanti. Cuman bukan hanya kepentingan PK, tapi kepentingan memperbaiki psikologi Saka supaya lebih baik lagi. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, keluarga almarhumah Vina meminta polisi kembali membuka data pembuktian kasus. Salah satu yang disoroti adalah barang bukti isi chat dan handphone korban juga pelaku. Wacana membuka dari awal lagi. Data kasus pembunuhan Vina dan Eki ramai disuarakan. Keluarga Vina meminta polisi menyelidiki teman almarhumah Vina bernama Mega. Dia itu datang ke sini sama temennya minta uang gitu kan. Saya tanya tuh temennya itu siapa. Dia itu cuman bilang temennya Mega, karena yang turun saat itu cuman satu orang datang ke rumah saya ini loh. Cuman kan posisinya udah agak gelap ya, habis isa sih rumah saya kan masuk gang nih. Jadi nggak begitu jelas muka temennya itu. Cuman adik saya cuman bilang dia namanya Mega. Selain itu, kakak kandung Vina, Marliana, meminta polisi mengungkapkan isi chat yang sempat disampaikan tentang dugaan pembunuhan berencana. Tapi keluarga Vina hanya mendengar cerita saja dari Ibtu Rudiana, tak pernah lebih detail disampaikan bagaimana isi chat tersebut. Keluarga Vina juga bingung dengan handphone almarhumah Vina yang sempat dijadikan barang bukti oleh polisi, tapi tidak diberikan kejelasan. Bahkan, handphone Vina masih belum kembali ke keluarganya hingga saat ini. Saya buka itu HP-nya itu, kontak itu hanya ada kontak keluarga, nggak ada kontak yang lain. Dan BBM pun saat itu kan adanya BBM ya. BBM itu cuma ada satu chattingan, dan chattingannya juga hanya kayak chattingan baru 2 harian. Jadi kalau chattingan juga sedikitnya kayak udah ada yang hapus juga gitu. Nomor kontak juga kayak udah ada yang hapus gitu kan. Nah terus di tangan saya itu sekitar 2 hari apa 3 hari barulah diambil buat BB, katanya buat barang bukti gitu kan. Dan sampai saat ini HP pun belum di tangan kami keluarga korban, masih ada di pihak mereka. Dijatuhkan pembunuhan berencana itu kan katanya dari chattingan mereka gitu. Tapi Ibu tidak pernah tahu chattingan itu, Bu? Tidak pernah dikasih tahu, ditunjukkan secara langsung? Tidak pernah tahu, cuman dengar ceritanya aja dari mereka. Mereka itu siapa? Ya, Pak Rudiana dan teman-teman. Akankah kepolisian kembali mengungkap data-data baru dan membuka kembali dari awal kasus pembunuhan Vina dan Eki? Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga terpidana kasus Vina didampingi tim kuasa hukum melaporkan Ibtu Rudiana ke Bareskrim Polri. Pelaporan ini terkait dugaan penganiayaan yang dialami terpidana pada tahun 2016 silam. Keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Hadi Saputra, didampingi tim kuasa hukum, tiba di gedung Bareskrim Polri pada Rabu siang. Kedatangan mereka untuk melayangkan laporan terhadap ayah mendiang Eki, Ibtu Rudiana, terkait dugaan penganiayaan dan intimidasi yang dialami para terpidana saat ditangkap pada 2016 silam. Pihaknya menduga penganiayaan atau penyiksaan terjadi saat proses pemeriksaan para terpidana agar mereka mengaku sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki.
Faktanya bahwa terjadi penekanan, penganiayaan, dan ini yang kita akan buktikan. Kita laporkan ini hari ini kan gitu kan. Terjadi penganiayaan, bahkan ini terjadi kepala itu dipukul sampai nempel di benda, bahkan ditusuk dari belakang. Yang atas yang mereka mereka tidak pernah lakukan, tapi karena tidak tahan siksaan mereka lakukan apa? Akhirnya mengaku, kan gitu kan? Kenapa kami laporkan? Karena kami yakini para klien kami kan tidak bersalah. Ini supaya menjadi novum. Kira-kira jalan ceritanya begini. Dari kesaksian teman-temannya itu yang bersama-sama waktu malam itu bareng sama anak saya. Gitu. Terus kesaksian dari warga tetangga terdekat kita yang mengatakan bahwa anak saya itu ada di rumah anaknya Pak Pasran itu. Udah, anak kesaksian segitu yang berarti kami sampaikan. Anak Bapak nggak ada di tempat di lokasi saat pembunuhan Vina Cirebon itu? Tidak.